Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kita sebab kemarin. Masih menyambung sebab kemarin. Di sini saya akan mereview terlebih dahulu sebelum memasuki materi. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita perlu nggak sih mengambil sesuatu dari alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Betul. Ya. Contohnya ketika apa saja? Ketika untuk makan Masalah untuk makan, untuk minum, kemudian untuk berpakaian dan lain-lain ya. Nah sekarang berikan contoh salah satu sesuatu hal yang kita ambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sutra, pohon pisang. pohon pisang ya untuk pisangnya kita ambil terus kita makan. Lalu Kalau bisa mengambil sumber air. ya air untuk minum ya itu benar semua. Nah dari alam yang kita ambil untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan sumber daya alam. Nah di sini materi kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi kita di sini akan membahas sesuatu hal dari alam. Tidak hanya di darat saja, tapi juga kita membahas potensi alam yang ada di laut. Karena tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan sesuatu hal dari laut kan, contohnya ikan atau sesuatu yang lain. Nah, pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama yakni mengenai pengertian sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang tersebar di Indonesia, serta sumber daya alam kemaritiman. Namun sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, di sini saya memiliki video. Nah, simak baik-baik videonya ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Berikut adalah 10 kekayaan alam Indonesia terbesar di dunia. Satu, hutan Indonesia terluas ketiga di dunia. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan di Indonesia disebut sebagai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang sangat hijau dan juga lebat. Luasnya hutan Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga keseimbangan alam di dunia. Dua, Indonesia mengekspor gas alam terbesar di dunia. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Jumlah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan jumlah gas alam yang dihasilkan beberapa negara penghasil gas alam lain. Cadangan gas alam di Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Meski
Meski presentasikan halaman Indonesia kecil, tapi Indonesia adalah negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Indonesia menghasil batu bara terbesar tiga di dunia. Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar tiga di dunia. Beberapa media internasional menyatakan tambang batu bara yang terbesar berada di Indonesia dengan produksi sebanyak 281,7 ton. Indonesia menempati peringkat ketiga penghasil batu bara terbanyak di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Indonesia juga menempati peringkat kedua ekspor batu bara di dunia. Indonesia penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Indonesia adalah sebagai negara yang memiliki simpanan emas yang besar di dalam bumi. Kualitas emas Indonesia juga merupakan yang terbaik di dunia. Berdasarkan data dari US Geological Survey, pada tahun 2015, Indonesia merupakan penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Satu tahun, Indonesia mampu memproduksi sebanyak 10 ton emas. Indonesia menghasilkan teh terbesar ke-7 di dunia. Sebelumnya, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai penghasil teh terbanyak di dunia. Tapi, peringkat tersebut menurun karena banyak untuk teh yang dialihkan produksinya. Menurut FAO, produksi teh Indonesia mencapai 132.000 ton dalam tahun 2015 dan hampir 20%-nya menjadi komoditi ekspor. Penghasil tembakau terbesar ke-6 di dunia. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas tembakau Indonesia juga menjadi yang terbaik di dunia. Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 setelah China, Brazil, India, USA, dan Malawi. Dengan jumlah produksi sebesar 136.000 ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Indonesia menghasil kopi terbesar keempat di dunia. Belanda membawa kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1669 pada abad ke-17. Indonesia menjadi penghasil kopi terbanyak pertama di dunia. Pasca kemerdekaan produksi kopi di Indonesia semakin menurun, kopi Indonesia kembali menjadi di tahun 2000-an. Indonesia masuk dalam urutan keempat negara hasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Total produksi kopi di Indonesia diperkirakan sebesar 660.000 ton pada tahun 2016. Keanekaragaman cita rasa kopi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia diakui oleh masyarakat internasional. Penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Sejak 3 tahun terakhir, produksi padi Indonesia berdasarkan data FAO terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil beras terbanyak di dunia. Namun di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Setidaknya ada 270 juta penduduk yang selama ini bergantung pada bahan pokok jenis beras.
yang kurang pintar dalam mengolahnya. Oke. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Nah, kepada kita boleh membacakan. Ayo. Sumber daya alam adalah sumber dan kebutuhan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia, baik berupa benda, mati maupun bentuk dan berada di bumi. Ya, sumber daya alam itu tidak hanya yang hidup saja, ada juga yang mati. Misalnya emas, batu bara, apalagi gas alam, ya minyak bumi. Kemudian kalau yang hidup apa saja? Hewan-hewan, Ya, hewan, tumbuhan, manusia. Ya, sudah. Yang hidup itu saja. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam sumber daya alam. Di sini terdapat berbagai macam pengklasifikasian mengenai macam-macam sumber daya alam. Ada yang berdasarkan kemungkinan pemulihan berdasarkan sifat, kemudian ada berdasarkan dari ketersediaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang kedua ini yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini apa saja? Nah, sebelumnya saya ingin memahamkan dulu ya. Kalau yang dapat diperbarui ini adalah sesuatu yang penggunaannya itu bisa jangka panjang atau kalau habis ini bisa diisi lagi dengan cepat atau istilah gaulnya itu di-refill lagi. Nah, sumber daya alam yang kira-kira dapat diperbarui itu apa saja? Contohnya ada tuh tumbuhan, kemudian apa lagi? Air, betul sekali. Nah, kurang satu. Kalau tanah itu bukan termasuk sumber daya alam ya, bukan termasuk sumber daya alam karena kalau tanah itu kan sudah mati dan tidak dapat diolah, tapi kita dapat memanfaatkannya. Tanah itu sebagai media. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Ada udara. Kemudian kalau yang tidak dapat diperbarui, contohnya adalah apalagi? Ya, batu bara. Dan yang terakhir ada emas. Nah, perak juga ya, emas atau perak. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, kita kan sudah tahu pengertiannya bahwa ini itu cepat kembali pulih atau terisi lagi. Namun juga
budidaya dengan hayati. Sampai di sini paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Sumber daya alam berdasarkan habitat itu ada yang di air dan juga ada yang di darat. Kalau yang di darat ini berhubungan dengan tanah, contohnya bahan industri keramik, genteng dan lainnya. Kalau yang di air ini berarti yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan dan lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber daya alam di Indonesia dan sekitarnya. Nah, saya ambil 2 contoh saja ya. Ada di hutan, ada hutan dan juga ada tambang. Coba Mbak Viva boleh membacakan yang hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan berbeda berdasarkan iklim, melalui dan jenis tanahnya menjadi hutan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan ya dalam video. Kalau hutan yang ada di Indonesia itu tergolong sangat luas. Namun semakin tahun ini semakin menyempit karena dialihfungsikan menjadi industri dan juga lahan bangunan. Kemudian pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan-bahan yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Nah, kalau bahan tambang yang ada di Indonesia ini tergolong banyak ya. Coba sebutkan apa saja bahan tambang yang ada di Indonesia. 1, emas, batu bara, minyak bumi ya, kemudian alam ya. Kita dengar semua ya. Kemudian yang keempat yaitu sumber daya kemaritiman. Nah, sumber daya kemaritiman ini ada 3, yakni perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Kemaritiman ini pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Kemaritiman. Nah, sumber daya kemaritiman ini kalau dalam perikanan misalnya di sini ada juga yang berhubungan pesisir. Tidak ada ya. Kalau di wilayah pesisir itu rata-rata mata pencaharian orang akan menjadi nelayan. Jadi sesuatu hal yang dapat dari laut itu dijual oleh mereka. Entah itu dijual atau dikonsumsi sendiri. Contohnya ada rumput laut, ada ikan, ada lobster, ada udang, ya cumi-cumi dan lainnya. Kemudian di sana juga kan ada hutan mangrove ya. Hutan mangrove ini selain untuk melindungi pantai dari abrasi, ini juga menjadi tempat tinggal ikan yang ada di sana. Nah, ikan ini kan menjadi apa ya, sumber mata pencaharian bagi nelayan. Nah, selain itu kalau memang di potensi wilayah tersebut ini bagus tentang penggunaan tata lahannya, ini biasanya hutan mangrove digunakan untuk tempat wisata. Ada yang pernah ke wisata hutan mangrove? Pernah ya? Ya, kapan-kapan kalau gitu main ke Trenggalek ya, biar bisa lihat wisata hutan mangrove. Kemudian yang terakhir yakni terumbu karang. Nah, terumbu karang ini fungsinya apa aja? Yang pertama, tempat tinggal ya, tempat tinggal ikan yang berhanya animal, tempat tinggal ikan. Kemudian terumbu karang ini juga memiliki fungsi untuk mengurangi besarnya gelombang air laut. Maka dari itu, kalau bisa terumbu karang itu dijaga, jangan dirusak, karena
Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Nanti satu orang ambil satu ya. Kemudian di sini saya akan menempel jawaban di papan tulis. Kan di sini judulnya sekarang temukan aku. Nah, di sini setelah kalian mengambil satu soal, nanti dicari jawaban yang paling tepat di papan tulis. Nanti diambil saja, lalu dibacakan. Nanti saya baca. Nanti masuk ke depan memilih jawaban satu-satu ya, Iwan. Untuk pertanyaannya satu orang mengambil dua. Ya. Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian mengambil jawaban yang benar. Kalau sudah boleh langsung maju ya. Nah, sudah selesai membaca pertanyaannya? Selesai, Bu. Nah, sekarang waktunya untuk menemukan jawabannya. Siapa yang mau maju dulu? Ya, yuk kita silakan. Ya, Soal nomor 1. Apakah contoh dari SDA yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam? Yang kedua, mengapa air termasuk ke dalam SDA dapat diperbarui? Karena air bumi ketersediaannya melimpah dibandingkan habis. Nah, apakah jawaban dari kita ini benar? Ya, benar kita untuk kita. Ya, silakan dulu. Selanjutnya, siapa yang mau maju duluan? Ya, Iswa, silakan. Ya, dibaca dulu. Pertanyaannya, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia. Pertanyaan yang kedua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, artinya sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu cepat dan tidak dapat habis. Nah, benar ya, kita untuk Iswa. Oke, yang terakhir, Afifah, silakan. Baik, ini terakhir ya, jadi sisa. Pertanyaannya yang pertama, apa saja sumber daya alam berdasarkan kita? Jawabannya adalah darah dan air. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa salah satu fungsi hutan? Fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia. Ya, betul sekali. Kita ada Afifah. Oke, mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, ini sudah tahu ya. Kalau yang dapat diperbarui tadi apa? Yang bisa terisi kembali. Kalau yang tidak dapat diperbarui, yang sulit untuk terisi kembali dan ketersediaannya itu lama. Kemudian kalau mengenai macam-macam sumber daya alam berdasarkan habitat, ada yang di darat dan juga di air. Kalau tentang potensi kemaritiman di Indonesia tadi ada 3. Yang pertama mengenai perikanan, hutan mangrove dan juga ya terumbu karang. Berarti sudah paham ya semuanya di sini. Ya, alhamdulillah sudah paham. Nah, kemudian untuk PR ya di rumah untuk pertemuan yang akan datang nanti silakan
Semoga pembelajaran